Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari audiens. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Kak Fadia. Ya, silakan kepada Kak. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Fadia Aulia dengan NIM 79. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa Ramawati Jamin dengan NIM 17. Pertanyaannya apa itu lipofilik dan apa pengaruh sifat lipofilik terhadap tetrasiklin. Jadi, sifat lipofilik tetrasiklin yang berarti yaitu dapat larut dalam lemak yang dapat meningkatkan penyerapan, distribusi dan efektivitasnya di dalam tubuh. Nah, pengaruhnya terhadap tetrasiklin ada tiga. Yang pertama yaitu penyebaran dalam tubuh lebih luas. Jadi, tetrasiklin yang lebih lipofilik lebih mudah menembus membran sel dan jaringan tubuh termasuk otak dan prostat. Yang kedua yaitu absorpsi oral lebih baik karena dia lebih mudah diserap di saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu efektivitasnya meningkat. Jadi aktivitas antimikrobanya bisa lebih kuat karena konsentrasi obat di dalam sel bakterinya lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Fadia. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh saya sendiri. Di mana saya perkenalkan, nama saya Yubila Virginia dengan NIM 13. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Frederika Siregar dengan NIM 37. Di mana pasien disfungsi ginjal kemungkinan terjadi akumulasi khususnya obat tetrasiklin. Sehingga bagaimana terjadi dan apa hubungannya? Saya menemukan bahwa pasien disfungsi ginjal kemungkinan akan terjadi akumulasi tetrasiklin karena mekanisme maupun struktur dari obat tetrasiklin ini yaitu bersifat lebih larut air dan gugus fungsinya banyak OH. Kemudian kan disfungsi ginjal akan perlambat akumulasi dari ekskresi urin. Kemudian sejauh ini belum ada sumber yang menyebutkan pengaruh struktur tetrasiklin akan terjadinya akumulasi tersebut, melainkan hanya karena ginjalnya saja yang sudah tidak berfungsi dengan baik, di mana zat hidrolik tidak mudah menembus membran sel dan umumnya tidak terdistribusi luas ke jaringan lemak. Karena itu, zat ini lebih banyak berada di cairan ekstraseluler dan plasma dan diekskresikan melalui ginjal. Jadi dia lebih terserap ke ginjal dan lebih bersifat hidrofilik. Baik, sekian jawaban pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan ketiga akan saya serahkan kepada saudari Sabrina. Kepada Sabrina, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi, di mana pertanyaan Anggi yaitu mengenai APME dari obat tetrasiklik dan doksisiklik itu mengapa tetrasiklik lebih banyak melalui urin dan doksisiklik melalui empedu. Di mana waktu presentasi sudah dijelaskan bahwa tetrasiklik itu diekskresi terutama melalui urin karena molekulnya itu yang bersifat hidrofilik, di mana mudah larut dalam air. Sifat ini dia tuh memiliki tetrasilik itu mudah melewati filtrasi glomerulus dari proses sekresi di ginjal, sehingga obat-obat ini banyak dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk aktif. Kemudian sedangkan doksisiklik sudah dijelaskan pada saat presentasi, dia mempunyai sifat lebih lipofilik, di mana lebih mudah larut dalam lemak. Karena itu doksisiklik itu lebih banyak didistribusikan ke jaringan tubuh dan mengalami suatu metabolisme di hati. Setelah itu obat ini akan dikeluarkan ke dalam obat ini akan dikeluarkan melalui empedu lalu menuju saluran cerna dan akhirnya dikeluarkan bersama feses. Jadi jalur utama ekstraksi doksisiklik itu adalah melalui suatu empedu, melainkan bukan ginjal, berbeda dengan tetrasiklik. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Sekian saja penyampaian jawaban pertanyaan dari kelompok kami. Kami izin undur diri apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.